Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya sudah sarapan? Sudah, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah bersedia hadir di ruangan Ibu hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu mungkin kita boleh ya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu. Kalau bisa sertakan moto hidupnya boleh? Boleh, Bu. Dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Endang Lestari. Moto hidup Ibu itu jangan takut mencoba untuk mempersiapkan masa depan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Suci Indriani. Moto hidup saya, jika hari ini berat, bisa ada hari esok. Baik, perkenalkan nama saya Rian Febriansyah. Moto hidup saya, hidup itu sederhana, jadi jangan dibikin dulu. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dita Azhari Ramadan. Moto hidup saya, jika tidak bisa membantu banyak orang, bantulah dulu satu orang. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningsih. Moto hidup saya, bertanggung jawablah atas segala yang kamu rasakan, pikirkan, dan segala perbuatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musliansa. Moto hidup saya, berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mencoba. Oke, perkenalkan, nama saya Anita. Moto hidup saya, terus berdoa, semoga dia masuk Islam. Oke, Ibu rasa kita sudah saling mengenal ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Mungkin dari anak-anak ada yang memimpin doa? Saya Ibu. Ya, silakan Nak Mus. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Mus sudah mau memimpin doa pada hari ini. Ya, Ibu. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah melakukan atau melaksanakan bimbingan kelompok? belum Ibu. Belum. Jadi kalian belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Iya. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di mana nanti kita akan membahas satu topik yang sudah kita sepakati dalam dinamika kelompok yang seperti yang sekarang ini ya, yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum itu pertemuan ini juga kita akan laksanakan selama 45 menit. Apakah anak-anak bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kalau bersedia, karena Ibu lihat kalian masih tegang nih. Gimana kalau kita ngadain games dulu? Boleh. Oke, kalau begitu tujuan dari games ini supaya kalian bisa lebih rileks lagi dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Oke? Oke, Bu. Nah, untuk gamesnya itu adalah 3, 6, 9 tepuk tangan. Terus nanti misalnya Ibu tunjuk Anita mengucapkan 1, kemudian Musnya 2, kemudian Ayu tepuk tangan. Pokoknya setiap urutan 3, 6, dan 9 kita itu tepuk tangan. Iya, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Ya. Dari ayo 1, 2, 3. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5. 5. Harusnya, nah apa? Oke, kita mulai lagi ya. Buka lagi. Nanti dia putarannya selalu seperti ini ya. Jadi mengalir hanya pertama saja yang ditunjuk. Oh, Ya, iya. yang pertama mengucapkan aja yang ditunjuk. Oke? Oke, Bu. Ya. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5. 6. Iya. Oke, kita ulang satu kali lagi ya, boleh? Oke, lebih fokus lagi ya anak-anak. Oke, 1, 2, 3. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 10. 11. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya gamenya. Oke, kalau begitu Ibu tanya nih,
dari games tersebut menurut kalian apa sih fungsinya kita melakukan games tadi? Ayo Bu. Konsentrasi, Bu. Oh iya. Ya, gimana kan? Melatih konsentrasi. Iya, melatih konsentrasi. Kemudian ada lagi? Terus saya Bu. Ini mencairkan suasana Bu. Mencairkan suasana, benar. Kemudian Cici? Lebih rileks Bu. Iya. Saya Bu. Iya. Menghilangkan ngantuk. Iya, menghilangkan ngantuk, benar. Sudah? Ada lagi? Sudah Bu. Sudah. Semua. Jadi jawaban dari kalian itu sudah sangat benar sekali ya, supaya kita bisa mencairkan suasana kelompok kita. Oke? Oke. Kalau begitu Ibu rasa kalian sudah sangat semangat ya? Iya Bu. Apakah kalian bersedia untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Bersedia. Oke. Kalau kalian bersedia, jadi anak-anak hari ini kita akan membahas topik yang saat ini sedang menjadi salah satu permasalahan terbesar di dunia pendidikan, di mana dapat mengganggu perkembangan mental usia remaja. Jadi hari ini kita akan membahas terkait bullying. Nah, apakah anak-anak sudah tahu terkait apa sih itu bullying? Atau kalian sudah pernah melihat tindak bullying? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Iya, silakan Ayu. Kalau menurut saya bullying itu kayak seseorang yang melakukan tindakan kepada orang lain, terus orang lain itu merasa dia kayak direndahkan begitu Ibu. Oke, jadi menurut Ayu bullying itu adalah suatu tindakan di mana korbannya itu merasa direndahkan seperti itu. Ada lagi dari teman-teman? Oke, silakan Cici. Perilaku mengucilkan seseorang Ibu. Perilaku mengucilkan seseorang, ya benar. Jadi merendahkan kemudian mengucilkan seseorang. Ada lagi? Ibu. Ya, silakan kita. Perilaku yang menghina Yang seseorang. menghina. Oke, menghina, benar tadi merendahkan, mengucilkan, kemudian menghina. Nah, jadi anak-anak, bullying itu merupakan suatu penggunaan kekerasan, kemudian paksaan, dan ancaman kepada orang lain di mana bertujuan untuk kayak menyudutkan atau mengintimidasi orang lain. Di mana hal ini berupa kayak memberikan ancaman sama orang lain, kemudian kayak mengolok-olok, mengejek, merendahkan, mengintimidasi seperti yang tadi kalian katakan. Oke. Selanjutnya bullying ini anak-anak terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bullying fisik, kemudian bullying psikologi, kemudian ada juga cyberbullying. Cyberbullying itu yang sekarang lagi marak-maraknya anak-anak. Nah, sebelumnya aku tanya nih, apakah kalian sudah tahu terkait bullying secara fisik? Tahu nggak? Tahu Bu. Iya. Saya pernah lihat tapi di drama sih Bu, dari kehidupan nyata yang dimana ada sekumpulan apa ya kata bagusnya geng gitulah, circle. Iya. Ada sekumpulan circle yang membuli satu orang itu dengan melemparkan telur, tepung, terus didorong-dorong. Iya benar, ya itu adalah salah satu contoh bullying fisik di mana melibatkan kontak fisik, kemudian menyakiti fisik orang lain, kayak tadi melempar-lemparin tepung, telur. Nah itu kategorinya adalah bullying fisik. Kemudian yang kedua ada bullying psikologis, di mana ada yang tahu nggak bullying psikologis itu apa? Belum tahu ya. Oke, jadi bullying psikologis ini merupakan penindasan secara psikis di mana merusak mental seseorang. Kayak misalnya orang yang dibully ini akan tiba-tiba merasa cemas, depresi, stres, takut, kemudian kayak merasa untuk tidak mau lagi bersosialisasi. Itu termasuk bullying psikologis. Kemudian yang ketiga ada namanya cyberbullying, di mana bullying yang dilakukan dalam media elektronik seperti media sosial, kemudian aplikasi chatting, kemudian aplikasi mengirim surat kayak Gmail, di mana isinya itu berupa tulisan, foto, gambar, video, atau film yang mengintimidasi atau merendahkan orang lain. Nah, itu udah termasuk yang namanya cyberbullying. Oke. Jadi sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Paham Paham. Bu. Ada yang mau ditanyakan terkait konsep dasar bullying tadi? Nggak ada. Cukup. Oke.
Jadi kita kembali lagi pada teknik yang akan kita terapkan hari ini adalah sosiodrama, di mana kalian akan mendramatisasikan suatu peristiwa bullying. Oke? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada kan? Oke. Jadi Ibu akan bagi dialog terkait bullying. Boleh Ibu bagi dulu ya? Silakan dioper sama temannya. Sudah cukup? Satu lagi. Oke. Nah, jadi yang ada di tangan kalian sekarang itu adalah dialog terkait bullying ya. Ya, Bu. Ya. Jadi di situ ada lima orang yang akan memerankan dialog tersebut. Yang pertama yang menjadi guru. Kira-kira siapa yang mau berperan sebagai guru? Saya Bu. Ya, Mus. Berarti Mus berperan sebagai guru ya. Ya Bu. Oke. Selanjutnya ada korban, ya, yang bernama di sini Ayu. Ya, siapa yang mau berperan sebagai Ayu? Oh, namanya sama ya? Iya, Bu. Iya. Jadi Ternyata saya namanya Bu. sama. Oke, berarti Ayu aja. Iya. Oke. Selanjutnya ada siswa kedua yang merupakan temannya Ayu. Ada yang mau jadi temannya Ayu? Saya, Bu. Oke, Dita. Jadi Dita jadi temannya Ayu ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya ada, oh ini nih, pembuli 2 orang. Kira-kira siapa nih? Ada pelaku 1 dan pelaku 2, siapa yang mau? Oke, Rehan. Jadi Rehan pelaku 1 ya. Oke. Pelaku 2-nya Suci. Oke. Oke, karena ini sudah 5 orang ya? Iya, Masih Bu. 1 orang lagi Anita. Iya, Bu. Berarti Anita akan berperan sebagai pengamat. Ya, sebagai observer atau pengamat. Jadi nanti Anita mengamati 5 temannya yang akan bersosiodrama. Oh, Oke. iya, siap Bu. Oke, kalau seperti itu Ibu rasa kalian sudah paham ya perannya masing-masing? Ya, Bu. Oke, kalau seperti itu sekarang kita akan simulasi terlebih dahulu terkait dialog yang sudah Ibu bagikan sama kalian. Oke? Oke, Bu. Oke, jadi anak-anak kita sudah melakukan simulasi ya tadi? Iya, Ya, Bu. Bu. Oke, kalau begitu apakah anak-anak sudah siap untuk praktik? Siap. Oke. Ayu merupakan siswa yang pandai dan rajin, tapi ia memiliki sifat yang pemalu di sekolah. Namun berbeda di media sosialnya, ia nampak sangat penuh percaya diri ketika mengekspos prestasinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh kedua temannya yang iri, yaitu Rehan yang usil dan Suci yang cerewet. Pada suatu hari, Ayu membagikan momen di mana ia meraih juara 1 karya tulis ilmiah di media sosialnya. Iya, yuk. Sedang dengar tuh kemarin dapat juara 1 karya tulis ini ya. Asik. Ada yang juara 1 nih. Sombong sekali di tadi kita dijawab pas tuh orang cuma berdiam Assalamualaikum. Salam Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Tadi saya lihat Suci dan Rehan duduk di atas meja. Memang ada apa? Tidak Pak. Yakin tidak ada apa-apa? Iya Pak. Kalau begitu kita lanjut ke pelajaran ya. Iya Pak. Suci. Tahu dia sudah posting kalau itu juara 1. Belum gue udah. Iya. Dia ini bapak banyak sekali di IG bahas status. Soalnya di kelas cuman berdiam-berdiam saja dia. Iya, padahal setahu dia itu pemalu. So itu serasa kalau dia ikut lomba unjuk bakat begitu, apalagi tulisannya dia tidak bisa menang. Dia pemalu. Iya, gimana kalau kita add saja komen postingannya? Iya. Kita komen. Kok komen? Belum, sementara mau. Komen Kita apa? lagi bisa Bu, kelihatannya pendiam-diam di kelas. Iya. Saya balas Ada orang sini. sulung. Saya balas sini. Unjuk bakat pasti dong. Gimana? Kalau besok saya sekolah, pasti saya ketemu Rehan sama Suci lagi.
baru dorang bak komen kayak yang postingan ini. Oh, atau saya kabarin memang bapak, saya tidak mau sekolah, pusing. Biar nanti ketemu dorang selesai. Kemana lu? Dari dia muncul-muncul. Pasti semalam dia itu karena kita diskon kemarin ini ya kan tahu. Sama sudah dia posting di Instagram, so kayak hack value saja. Padahal di kelas cuma dia tuh. Kamu tidak boleh begitu, dia begitu-begitu ada juaranya. Kamu lomba aja kamu tidak ikut. Dita, jangan bicara men. Jangan bicara begitu Dita. Apa maksudmu? Kamu nanti sadar yang kamu komen-komen begitu itu sudah masuk cyberbullying. Kamu tidak boleh begitu, kasihan Ayu. Coba kamu dikasih begitu, kamu mau salah bapak kamu. Malah kita kan gimana apa ini? Bapak, Ya. Bapak ada sama kasih tahu Bapak. Begini Pak, temanku Ayu dia dapat ini perlakuan tidak mengenakan. Dia kena cyberbullying di akun media sosialnya. Dia di komen-komen jelek karena kayaknya dia ada masalah antara Ayu, Rehan dengan Suci Pak. Mungkin Bapak bisa bantu saya soalnya Ayu ini Pak tidak masuk sekolah beberapa hari ini. Boleh panggilkan Rehan dan Suji? Oh iya, nanti saya panggilkan orang mengharus sama Bapak Oke, siap. Makasih Pak. Ya. Weh, Apa lagi di? kamu orang dipanggil sama Bapak. Kenapa? Apa? Dipanggil saja. Ini sama Bapak di kelas. Jadi orang udah berlaku lagi. Iya. Tidak. Kalian berdua tahu kan apa alasannya kalian dipanggil ke sini? Tidak, Pak. Tidak. Kalian tidak tahu. Nah, jadi begini, ada salah satu teman kalian yang melapor kalau kalian itu melakukan head comment kepada postingannya Ayu, dan saya juga tadi sudah cek. Nah, jadi apa saya mau tanya, apa motivasi kalian melakukan seperti itu? Sebenarnya kemarin itu Pak, sebelum kita komen, kita kasih selamat sama Ayu. Tapi responnya itu bikin tersinggung ya. Iya, Tidak bagus Pak. Jadi kita kayak berpikir kita komen saja kita dan komentar postingannya kredit ya. iya. Kan kita jengkel melihat responnya seperti itu Pak. Kemarin kita kasih selamat, dia sapa dengan baik, ya kan? Pas kita Dia kasih respon selamat. dengan baik. Pas kita itu cuma diam saja, tidak ada reaksi apa Pak. Jadi ini mungkin kami izinkan juga. Gitu ya. Jadi kalian merasa tersinggung, tidak di apa namanya ini, tidak direspon sama Ayu. Iya Iya, Pak, Pak. makanya kita Iya. berpikir itu sebagai bercanda saja Pak. Bagaimana Iya, kalau Pak. kita head comment kan? Jadi kalian merasa kalau kalian itu bercanda, tapi dari Ayu sendiri merasa seperti dikucilkan begitu ya. Kalian tahu kan kalau Ayu itu kalau di dalam kelas dia seperti orang pemalu-pemalu dan begitu. Jadi begini ya, tindakan kalian itu merupakan cyberbullying, termasuk cyberbullying. Itu tindakannya tidak bagus. Jadi kalian harus jangan melakukan seperti itu lagi. Meskipun kalian merasa cuma bercanda, tapi dari pihak Ayunya sendiri merasa seperti kayak ini merupakan sebuah hinaan bagi dia, dan itu kan di sosial media yang merupakan platform untuk orang-orang bersosial. Jadi banyak orang yang melihat dia di komen seperti itu, dia jadi malu begitu. Jadi saya mau tanya, apa yang kalian lakukan setelah ini? Kan Ayu kan tidak sekolah karena kalian melakukan head comment, dan orang tuanya juga melapor kepada saya dia itu malas sekolah begitu. Jadi apa yang kalian akan lakukan? Kalau kejadiannya seperti ini, mungkin saya sama Rehan berpikir untuk minta maaf sama Ayu Pak. Kalian harus minta maaf memang, karena dari kalian meminta maaf dan Ayu juga merasa memaafkan kalian, jadi mungkin kalian bisa berteman lagi dan dia bisa memaklumi sifatnya yang seperti itu, yang merupakan pemalu-pemalu begitu. Iya Pak. Jadi besok saya tidak mau tahu, kalian harus minta maaf kepada Ayu. Baik Ya. Pak. Oke? Iya Pak. Kalau gitu kami permisi ya Pak. Ya. Terima kasih. Kasih Pak. Sama-sama. Udah tutup dulu. Assalamualaikum. Ayu.
Assalamualaikum. Saya Rehan dengan Suci ingin minta maaf. Ayo. Salam. Mari masuk. Masuk dulu. Assalamualaikum. Mari sini masuk. Permisi yuk. Ya, duduk di sini. Kamu minta maaf duluan. Jadi tuh ayo gini, kami berdua ini mau minta maaf atas head comment IG-nya kemarin di postingan. Kita tahu tuh tidak bagus, jadi mungkin gara-gara itu kamu tidak ke sekolah. Iya yuk, nanti head comment-nya tolong hapus, baru tolong jelaskan juga sama teman-teman. Iya, apa-apa. Kayak jujur ya, pertama itu pas kamu kasih begitu komen di postingan, saya berasa tidak enak dan diperlakukan kayak begitu. Cuman setelah saya pikir-pikir kayak tidak baik juga, saya tidak pergi ke sekolah. Dari kejadian ini juga saya dapat pelajaran dan kayak mau lebih percaya diri lagi. Iya yuk, kemarin juga kita sempat ditegur bapak ya. Iya. Katanya head comment itu viral kan. Iya. Jadi itu orang merasa bersalah, makanya orang datang ke sini meminta maaf yuk. Orang janji tidak akan ulangi lagi itu. Nanti head comment-nya kita hapus terus-terusan. Iya, apa-apa, saya maafkan. Oke, Terima kalau kasih. gitu Iya. kasih yuk, kami pamit pulang dulu ya. Iya. Oke. Hati-hati ya. Iya. Terima kasih sudah ke rumah. Ya yuk. Oke, baik, itu tadi praktik sosiodrama yang sudah kita lakukan. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, jadi untuk Anita sebagai observer atau pengamat, silakan memberikan komentar kepada teman-temannya yang sudah bermain peran. Kalau menurut saya sih dari yang saya amati teman-teman tadi benar-benar sudah mendalami perannya ya, maksudnya keren banget. Dan pemilihan karakter dari masing-masing juga kayaknya udah cocok. Ayunya yang dibully, ditanya sahabatnya Ayu, dan Rehan sama Suci betul-betul kelihatan banget. Rehan tegilnya asli kok, Suci juga keren. Oke, terima kasih untuk Anita sudah mengamati teman-temannya ya. Kita beri aplaus untuk Anita. Oke, karena kita sudah melakukan praktik sosiodrama tadi, Ibu ingin menanyakan nih kepada kalian, kira-kira pesan moral dari sosiodrama yang sudah kita lakukan tadi itu seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang mau? Saya Ibu. Ya, silakan Ayu. Pesan moralnya itu yang saya rasakan ternyata kayak dampak orang kalau dibully itu terasa sekali, kayak dia akan menghindari di lingkungan sekitarnya, kayak menjauhi diri begitu Ibu. Jadi kayak apa ya, sulit untuk dia bangkit lagi. Jadi kayak jangan dibully orang dan Karena dampaknya seburuk itu, Iya, Ibu. begitu kan Ayu? Iya. Jadi ada lagi nggak dari Saya, teman-teman? Bu. Silakan Anita. Sebagai orang yang mengamati juga tadi, pesan moralnya itu bahwa untuk orang yang membuli seperti karakter yang diperankan oleh Rehan Suci tadi itu sangat-sangat tidak baik dan tidak diperkenankan untuk seperti itu, karena apapun yang kalian ketikkan, apapun yang keluar dari mulut kalian itu tanpa kalian sadari bisa menjadi pisau untuk orang lain yang akan mematikan mereka. Karena apa ya, yang namanya mematikan mental orang atau diri orang itu bukan hanya tentang main fisik, tapi apa yang kalian lakukan dan kalian katakan itu bisa menjadi apa ya, racun untuk orang. Baik, itu tadi ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Ayu, oleh Anita. Jadi tindakan bullying ini merupakan mungkin tindakan yang menurut kalian sepele ya, tapi sangat menyakiti korbannya. Seperti yang tadi Anita bilang, Ayu bilang, tanpa kita sadari orang yang kita bully ini malah mengalami terganggu begitu ya kesehatan mentalnya, padahal niatnya kita cuma bercanda begitu. Jadi mungkin kedepannya anak-anak bisa lebih memikirkan segala perlakuan yang kalian lakukan kepada orang lain, apakah menyakiti orang lain atau tidak, itu harus dipikirkan ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tadi sudah menjalankan sosiodramanya juga, jadi kalian juga sudah paham ya bullying itu seperti apa. Nah, kira-kira menurut kalian nih, tips untuk kita bisa menghindari bullying ini seperti apa? Ada yang tahu?
Saya Bu, Ya, silakan Anita. jaga sikap sih, jaga ketikan, jaga mulut. Kalau bisa apa ya, maksudnya dipikirkan baik-baik. Kita kan sudah besar, sudah siswa SMA, harusnya sudah tahu dong bahwa itu perilaku yang tidak baik. Jadi kalau bisa sebisa mungkin emosionalnya itu dikontrol untuk Oke. terus melakukan itu. Jadi menurut Anita, untuk menghindari perilaku bullying kita harus mengontrol emosi kita ya, supaya kita tidak memberikan kritikan ya kepada orang lain begitu ya, menyakiti orang lain, lebih mengontrol emosi. Baik, itu tadi pendapat dari Anita ya. Mungkin dari anak-anak yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mus. Tips kalau dari saya untuk menghindari bullying itu kita harus melawan Ibu, jangan hanya diam saja kita dibully ya. Entah kita laporkan guru wali kelas atau guru BK begitu Ibu. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Mus tadi, oleh Anita tadi. Jadi untuk kita menghindari perilaku bullying itu yang pertama dari diri kita sendiri, supaya kita tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mengontrol emosi kita. Kemudian ketika kita di posisi orang yang terbully, pertama yang harus kita lakukan adalah untuk melawan tindakan tersebut. Kita harus berani melawan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita nggak berani melawan, kita harus mencari tempat untuk sharing terkait perilaku bullying yang kita dapat, misalnya sama teman kita mungkin, atau sama orang tua kita curhat sama orang tua, kita curhat sama teman. Kemudian jika memungkinkan, kita harus melapor pada pihak yang berwajib. Nah, kalau di sekolah ini kan pihak berwajibnya itu pertama kalian harus lapor sama guru wali kelas. Ya, wali kelas dulu. Nanti wali kelas, kalau memang wali kelas belum bisa mengatasi permasalahan kalian bullying ini, baru wali kelas akan menyerahkan kepada ibu sebagai guru BK, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga kalian memang harus percaya diri ya, percaya diri untuk terhindar dari perilaku bullying ini, karena kalau kalian tidak percaya diri maka orang akan seenaknya merendahkan kita. Jadi kita harus percaya diri dengan potensi yang kita miliki supaya kita terhindar dari perilaku bullying tersebut. Oke, jadi anak-anak sudah mengerti? Sudah, Ibu. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasannya tindak bullying ini merupakan suatu perlakuan di mana kita mengintimidasi atau menyalahgunakan kekerasan, memberikan ancaman, memberikan pelecehan secara verbal kepada orang lain, di mana bullying ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bullying fisik, yang kedua bullying psikologi, kemudian yang ketiga ada cyber bullying. Oke, di mana kemudian ada juga tips untuk menghindari bullying, di mana kita harus mengontrol emosi kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ketika kita menjadi korban bullying, kita harus berani untuk melawan. Kemudian mencari teman untuk sharing. Kemudian melaporkan pada pihak berwenang. Selanjutnya kita juga harus percaya diri supaya kita terhindar dari bullying. Oke. Jadi Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup ya anak-anak? Iya, Oke, kalau seperti itu Ibu ingin menanyakan perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini seperti apa? Dimulai dari Nak Suci ya? Oke, baik, kalau menurut saya Ibu, kegiatan bimbingan kelompok ini sudah sangat baik. Dengan teknik sosiodrama tadi, kita bisa mengetahui dampak dan perasaan si pelaku ketika dibully seperti itu. Iya. Selanjutnya, Kalau dari saya sudah terjawab semua ya teman-teman ya. Nah, untuk perasaannya itu apa ya, sangat senang juga bisa diberi kesempatan untuk menjadi salah satu anggota di bimbingan kelompok ini, karena apapun yang Ibu sampaikan tadi itu benar-benar sangat bermanfaat. Sama seperti yang kita bilang tadi, saya juga belum tahu jenis-jenis bullying, tapi karena saya ada di sini, jadi saya jadi tahu. Senang dan ilmu pengetahuannya jadi bermanfaat. baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengungkapkan perasaannya setelah menerima bimbingan kelompok pada hari ini ya. Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa, karena tadi kita memulainya dengan doa juga. Mungkin dari anak-anak ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan Pak Rehan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.